Halo, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Arianto Saragi dengan NIM 2124 06021. Di kesempatan kali ini saya akan coba menerangkan mengenai pernyataan bersyarat dari praktikum pemrograman web 2. Yang pertama itu mengenai pernyataan if. Percabangan kondisional. Saat mempelajari pemrograman akan ada saatnya di mana kita ingin menentukan kapan kode tertentu ingin dijalankan. Perintah ini disebut dengan percabangan kondisional. Adapun struktur dari pernyataan if yang akan kita coba yaitu ketika menggunakan pernyataan if percabangan bersyarat, jika X maka Y akan diaktifkan. Syarat tersebut dituliskan setelah if dan kode dalam kurung perawal akan dieksekusi saat syarat dalam if terpenuhi. Berikut kita akan coba dari menulis kode dengan pernyataan if dengan contohnya ini misalnya const number sama dengan 12 if number lebih besar daripada 10. Lalu kita taruh perintahnya dalam kurung awal, yaitu console log number lebih besar dari 10. Kita akan coba, yaitu dengan perintah yang sama, yaitu const number sama dengan, misalnya di sini const angka sama dengan 50, maka if number, if angka lebih besar dari 20. Kita taruh kurung awal, lalu di bawahnya kita beri perintah console log yang akan menampilkan hasilnya ketika dijalankan. Kita taruh petik 2, lalu kita jalankan angka lebih besar dari 20. Lalu kita beri titik koma, lalu ketika kita save, lalu kita jalankan, maka akan tampil hasilnya di sini angka lebih besar dari 20. Berikut merupakan cara untuk penulisan dari struktur if tersebut. Kemudian, adapun di sini untuk edit indentasi untuk pernyataan if, saat menulis pernyataan if, pastikan untuk membuat indentasi. Kode yang terindentasi dengan benar akan terbaca lebih mudah. Indentasi pada contoh di bawah ini memperjelas kapan pernyataan if dimulai. Nah, di sini ketika untuk menggunakan indentasi tersebut, kita berikan tab untuk menandakan dari indentasi itu tersebut pada perintah console. Kemudian masuk ke submateri 2 yaitu operator Boilan dan juga perbandingan pertama. Itu mencetak ekspresi bersyarat. Nah, pada materi kali ini, seperti yang diperlihatkan pada gambar, true dicetak pada saat konsol saat kode pernyataan if berjalan. Apa makna nilai true ini? Seperti yang kita lihat pada gambar ini, ketika perintah sudah diberi pada laman VS Code seperti const number sama dengan 12, lalu ada perintah if beserta console log, dan ketika kita cetak maka ada muncul hasil yaitu true. Nah, itulah yang disebut dengan fungsi Boilan tadi. Di sini pada slide true yang dicetak di konsol pada slide sebelumnya disebut Boilan. Tipe data boolean memiliki dua nilai yaitu true dan juga false. Pernyataan bersyarat dinilai true jika syaratnya terpenuhi dan false jika sebaliknya. Nah, di sini kita akan coba jalankan perintah tersebut. Misalnya const kita beri sebentar, const angka sama dengan 50. Kita beri nilai 100 misalnya, lalu kita beri perintah console log number atau angka lebih besar misalnya dari 50. Maka ketika kita jalankan, lalu kita hapus ini, lalu kita jalankan perintah ini, kita save lalu kita jalankan, maka akan tampak hasilnya di sini yaitu true. Karena 100 itu lebih besar dari 50. Dan jika sebaliknya, kita
Coba dengan perintah yang lain, misalnya kos angka kita ganti di sini itu menjadi 40 dan kita save lalu kita jalankan, maka akan tampil hasilnya itu false. Inilah contoh dari pernyataan Boylan itu sendiri. Lalu di sini kita kembali ke slide Boylan dan pernyataan if. Kita mempelajari bahwa pernyataan bersyarat akan menghasilkan nilai Boylan. Berdasarkan pengetahuan ini, kita tahu bahwa chord di pernyataan if akan berjalan jika hasilnya adalah true dan tidak berjalan jika hasilnya adalah false. Maka jika kondisi true pada pernyataan if kita jalankan, maka hasilnya akan nampak. Dan jika pernyataan atau chord yang kita jalankan tidak berjalan, maka hasilnya adalah false. Seperti yang kita nampak tadi, const number, atau seperti yang sebelumnya kita jalankan, jika chord kondisinya true, maka akan nampak hasilnya, dan jika tidak, maka tidak akan nampak hasilnya. Lalu di sini ada perbandingan nilai. Simbol lebih besar yang digunakan di pernyataan bersyarat tadi merupakan operator perbandingan ukuran nilai. Untuk A lebih kecil B berarti jika A kurang dari B. Pernyataannya akan menjadi true, dan jika A sama dengan atau lebih besar dari B, maka pernyataan akan menjadi false. Sama untuk A lebih kecil sama dengan B, jika A kurang atau sama dengan B, pernyataan akan menjadi true dan sebaliknya. Jadi, seperti yang kita praktikkan sebelumnya pada VS Code ini, jika ini cos angka sama dengan 40, cos angka sama dengan 40, dan jika console log kita tampilkan angka lebih besar atau dengan 50, maka hasilnya adalah false karena 40 itu tidak lebih besar dari 50. Dan jika sebaliknya, jika kita rubah ini menjadi misalnya menjadi 60 dan kita save lalu kita jalankan, maka hasilnya adalah true. Masuk ke operator Boylan perbandingan kedua. Operator perbandingan. Selain operator perbandingan yang kita pelajari sebelumnya yang ini tadi, ada juga operator perbandingan untuk menentukan kesamaan antar dua nilai. A sama dengan B akan menjadi true jika A dan B sama, dan false jika tidak sama. A tanda seru sama dengan B adalah kebalikannya. Simbol ini dapat digunakan untuk membandingkan nilai integer dan juga string. Maka di sini kita coba misalnya cons angka sama dengan 60, console log sama dengan 60. Oke, lalu kita jalankan, maka hasilnya adalah true. Dan jika sebaliknya, kita tambahkan tanda seru, lalu kita ini, maka hasilnya juga true. Kemudian masuk ke submateri ketiga, yaitu else. Jika kondisi tidak terpenuhi, ada saatnya di mana kita harus memanggil code yang berbeda jika kondisi pernyataan if adalah false. Seperti yang ditunjukkan di bawah, kita harus memanggil code yang berbeda untuk mencetak nilai kurang dari atau sama dengan 10 jika nilai angka tidak lebih dari 10. Const number sama dengan 7. Lebih besar dari 10, ya. Lebih kecil dari 10, tidak. Jadi bagaimana untuk menyelesaikannya itu? Ya dengan memanggil struktur else. Apa itu struktur statement else? Seperti pada contoh di bawah, dengan menggabungkan statement else dan if, kita dapat membuat control flow, mengontrol alur seperti jika X, lakukan Y, jika tidak, lakukan Z. Jika kondisi statement if adalah false, code di statement else akan berjalan. Berikut adalah strukturnya. If buka kurung kondisi, tutup kurung, buka kurung kurawal ketika kondisinya true, tutup kurung kurawal, lalu kita tambahkan fungsi else, buka kurung kurawal ketika kondisinya false. Kita ketik di sini kondisinya, lalu buka kurung kurawal, lalu kita jalankan. Berikut merupakan contohnya ketika kita memakai menulis code dari statement else. Di gambar kiri, di gambar ini, untuk menentukan di gambar kiri kita hanya menggunakan statement if untuk menentukan hasil apakah nilai constant number lebih besar dari 10, sedangkan di gambar kanan adalah contoh cara melakukan hal yang sama dengan satu ekspresi bersyarat menggunakan statement else. Nah,
Jika kita coba praktikkan fungsi tersebut seperti berikut, kita tampilkan cons angka sama dengan, atau misalnya di sini cons umur lah, cons umur sama dengan umurnya itu 20, cons umur sama dengan 20, if umur lebih besar dari, misalnya lebih besar dari 8, buka kurung kerawal, lock, lock, lalu kita tampilkan perintahnya yang akan ditampilkan ketika dijalankan, maka umur lebih besar dari 8, koma, dan jika ada kita tampilkan kondisi yang berbeda, else, menggunakan else, else, lalu kita beri perintahnya console log, lalu kita beri titik koma, umur lebih kecil atau sama, lebih kecil dari 8, titik koma. Kemudian kita save, lalu kita coba jalankan, maka akan tampil hasilnya umur lebih besar dari 8 karena kita dimasukkan di sini umurnya lebih besar dari 2. Cons umurnya lebih sama dengan 20 dan fungsi if-nya umur lebih besar dari 8 karena 20 itu lebih besar dari 8, maka akan tampil hasilnya umur lebih besar dari 8. Dan jika kita ingin menampilkan misalnya umurnya itu kita buat di sini 7, save, maka akan tampil hasil sebaliknya umur lebih kecil dari 8 sesuai dengan perintah else. Lalu kita masuk ke materi selanjutnya mengenai else if. Menambahkan kondisi. Mari kita lihat cara menambahkan kondisi lebih banyak ke statement if dan else. Misalnya kita akan mempelajari cara menambahkan pengontrolan alur untuk menyertakan kondisi yang tidak lebih besar dari 10, tetapi lebih besar dari 5. Constant number sama dengan 7, ya lebih besar dari 10 dan tidak apakah constant number lebih besar dari 5, ya lebih besar dari 5 dan lebih kecil dari 5. Itu cara untuk menuliskan statement else if sendiri dengan struktur sebagai berikut. If buka kurung kondisi, tutup kurung, buka kurung kurawal, ketika kondisi 1 true, tutup kurung kurawal, lalu kita tambahkan fungsi else if untuk kondisi kedua, buka kurung kurawal, kondisi kedua, masukkan kondisi kedua di sini, buka kurung kurawal, ketika kondisi 1 false dan kondisi 2 true, lalu kita masukkan else, buka kurung kurawal, ketika tidak ada kondisi yang true, tutup kurung kurawal. Nah, untuk penggunaan dari kode fungsi else if sendiri, kita akan coba praktikkan di sini dengan uh, struktur yang sama, yaitu cons umur sama dengan 7. Lalu kita akan coba masukkan kondisi else if di sini. Else if umur lebih kecil, kita masukkan sini umur lebih lebih besar dari kecil dari 10. Lalu kita masukkan fungsi else, kita masukkan perintahnya console log, umur lebih kecil atau sama dengan 10. Kita beri titik koma, else if kita, oh di sini saya lupa, else if ini kita tambahkan misalnya numbernya itu lebih besar daripada, sebentar, else if
else if buka kurung umur lebih besar dari, kita coba ubah nomornya menjadi 20, kemudian umurnya ini lebih besar dari 15 dan ini lebih besar dari 10. Lalu buka kurung terawal di sini, kita masukkan fungsinya ini, hapus ini, kemudian fungsi L di sini, kemudian kita umur lebih kecil atau sama dengan 10. Kita masukkan di sini 15, lalu kita save, lalu kita jalankan dengan cons umurnya itu yaitu 20, maka akan tampil di sini hasilnya umur lebih besar dari 15, sesuai dengan karena 20 itu lebih besar daripada 15 dan tidak lebih besar daripada 10. Maka akan tampil di sini hasilnya umur lebih besar dari 15. Lalu kita masuk ke materi selanjutnya mengenai persyaratan. Di sini ada simbol dan yang ditandai dengan simbol berikut, dua simbol berikut. Selanjutnya kita akan pelajari cara menggabungkan beberapa syarat. Pertama, kita akan mempelajari simbol berikut. Syarat 1, syarat 2. Jadi ini disimbolkan dan cara membacanya itu yaitu syarat 1 dan syarat 2. Berarti syarat 1 dan syarat 2 di mana hanya jika semua pernyataan bernilai true, maka keseluruhan ekspresi bernilai true. Contohnya lebih besar dari 10 dan lebih kecil dari 30. Tidak dapat ditulis sebagai X lebih besar dari 10, X lebih kecil daripada 30 pada kasus ini gunakan simbol ini. Dan juga ada simbolnya ini yaitu dua garis ini atau yang kita baca sebagai atau. Selanjutnya kita akan mempelajari simbol yang berarti OR atau diekspresikan dalam bentuk simbol berikut, syarat 1 atau syarat 2. Berarti syarat 1 atau syarat 2. Pada kasus ini di antara beberapa syarat, jika salah satunya bernilai true, maka keseluruhan ekspresi menjadi true. Berikut ini merupakan contoh penggabungannya. Pada contoh di kiri, number lebih besar sama dengan 10 dan number lebih kecil sama dengan 100 bernilai true, maka baris code dalamnya tersebut dieksekusi. Jadi ketika kita coba praktikkan ini dengan contoh yang kita akan buat, kondisi umur sama dengan 15 if umur lebih besar sama dengan kita masukkan 25. Nah, umur lebih besar daripada 8, if umur lebih besar daripada 8, kita masukkan dua simbol atau dan tadi, lalu umur lebih kecil daripada misalnya di sini kita masukkan 50. Kemudian kita beri kurung terawal, lalu kita cetak konsol dot umur berdigit 2. Kemudian kita beri titik koma, lalu kita save, lalu jalankan, maka akan tampil outputnya yaitu umur berdigit 2 dengan kondisi if buka kurung umur lebih besar sama dengan 8, 25 lebih besar sama dengan 8, dan umur lebih kecil sama dengan 50 karena 25 lebih kecil daripada 50, maka akan tampil hasilnya
sesuai dengan perintah yang kita masukkan pada konsol log, yaitu umur berdigit 2. Lalu kita masuk ke pernyataan switch. Apa itu pernyataan switch? Cara lain untuk menggunakan alur kontrol adalah pernyataan switch. Gambar di bawah adalah contoh untuk mendasarkan alur pengontrolan pada nilai konstan warna yang menyimpan warna lampu lalu lintas. Kita dapat menggunakan pernyataan switch ketika percabangan kode tergantung pada nilai tertentu. Jadi, contohnya seperti pada gambar ini, constant color digunakan untuk menjalankan kode yang berbeda sesuai nilai. Hijau ketika jalan, kuning ketika perlahan, dan merah untuk berhenti. Penulisan pernyataan switch. Seperti pada gambar di kiri, switch atau nilai syarat atau code adalah struktur pernyataan switch, sedangkan di sisi kanan adalah contoh constant color untuk menjalankan code yang berbeda tergantung pada nilai color. Switch, berikut cara menuliskan statement switch, yaitu switch sama buka kurung kerawal, buka kurung, nilai kondisional, tutup kurung, buka kurung kerawal. Lalu kita tuliskan di sini untuk pernyataannya, lalu tutup kurung kerawal. Font color sama dengan merah, switch sama buka kurung, color, tutup kurung, buka kurung kerawal untuk menjalankan code yang berbeda sesuai dengan nilai constant color. Untuk penulisan pernyataan switch yang kedua, code kita dapat dibagi menambahkan case ke pernyataan switch. Pada contoh di kanan, kata berhenti dicetak jika konstan warna adalah merah. Break akan dijelaskan di slide yang berbeda. Switch nilai kondisional, buka kurung kerawal, case nilai 1 ketika nilai kondisional sama dengan nilai 1, dan break. Lalu kita tambahkan fungsi break, lalu tutup kurung kerawal. Tambahkan case untuk setiap nilai yang diharapkan. Lalu untuk penulisan pernyataan switch yang ketiga, pada pernyataan switch, case ditambahkan di setiap cabang logika. Pada contoh di kanan kuning, diberikan sebagai nilai case kedua, di mana ketika kita bernilai true, maka perlahan akan dicetak. Berikut ini merupakan contohnya, dan ini poin penting tentang statement switch. Selain itu, break sangat penting untuk statement switch. Break adalah perintah untuk mengakhiri setiap case di setiap switch. Jika tidak ada break, code dari case berikutnya yang cocok juga akan terpanggil. Jangan lupa dengan break saat menggunakan statement switch seperti pada contoh, maka akan tampil hasilnya di sini, berhenti dan juga perlahan. Di sini saya akan coba memberikan contoh yang berbeda pada code ini. Kita akan coba memberikan contoh yang berbeda, yaitu dengan fungsi switch. Di sini kita masukkan sebentar const masukkan day atau hari, const day sama dengan, misalnya di sini kita ingin menampilkan hari yang kelima. Lalu kita masukkan fungsi switch day, lalu buka kurung kerawal, lalu masukkan case yang pertama. Case yang pertama untuk dibuatnya konsol log, hari yang pertama itu adalah Senin. Kita masukkan sini Senin, lalu kita beri titik koma, kemudian masukkan break. Ini merupakan case pertama yang akan dijalankan. Kemudian kita masukkan di bawahnya untuk case kedua. Kita fokus saja sampai dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan juga 7. Kita coba perbaiki di sini konsol case 1 konsol log. Lalu kita coba share ke sini code-nya. Lalu ini juga. Ini coba geser.
agar terlihat rapi. Lalu ini geser ini, kemudian kemudian ini, lalu ini. Nah, di sini kita masukkan case kedua, yaitu kita tinggal ganti menjadi hari Selasa. Lalu untuk case ketiga, kita masukkan hari Rabu. Lalu di sini untuk case keempat kita masukkan hari Kamis. Case 4, case 5 kita masukkan hari Jumat. Case ke-6 kita masukkan hari Sabtu. Dan case ke-7 kita masukkan hari Minggu. Kita save. Nah, berikut ini merupakan struktur dari pernyataan switch yang telah dijelaskan tadi. Saya buat dengan contoh yang berbeda. Di sini const day sama dengan 5. Lalu switch day, buka kurung perawal, dari case 1 sampai dengan case 7. Setiap isi dari konsol lognya itu berbeda. Untuk case pertama yaitu Senin, case 2 Selasa, sampai dengan case 7 yaitu Minggu. Kemudian di sini sudah kita siap tadi, lalu kita coba jalankan. Akan tampil hasilnya hari Jumat, karena di sini case 5 konsol log adalah Jumat. Maka akan tampil di sini hasilnya tadi yaitu Jumat. Nah, berikutnya contoh dari pernyataan switch tadi. Lalu untuk pernyataan switch yang kedua, itu pernyataan switch default. Seperti yang telah kita pelajari, jika nilai kondisi switch cocok dengan nilai untuk kasus tertentu, bagian code itu akan berjalan. Namun jika nilai tidak cocok dengan kondisi apapun, case default akan dipanggil. Default mirip dengan else yang digunakan untuk statement if. Berikut adalah contohnya. Dan untuk pernyataan switch default sendiri, dengan memanfaatkan aspek dari pernyataan switch, kita dapat menggunakannya untuk menyederhanakan control flow atau alur pengontrolan yang rumit yang akan membutuhkan banyak cabang dengan menggunakan pernyataan if dan else if. Nah, kita coba tambahkan di sini fungsi default. Default, lalu kita beri titik 2, lalu kita taruh console log buka kurung, kita buat tidak terdeteksi jika perintahnya tidak terdeteksi, kemudian kita beri kurung perawal di sini, beri titik koma, lalu kita save. Lalu ketika coba kita taruh di sini 10, kita save, lalu kita jalankan, maka akan tampil hasilnya tidak terdeteksi. Jadi kurang lebih fungsi default ini tadi sama seperti dijelaskan di PowerPoint, hampir sama dengan fungsi else yang untuk membedakan atau untuk memberikan jawaban ketika tidak ada tidak terdapat hasil yang kita minta sesuai dengan ini tadi, dengan const day sama dengan 10. Di sini tidak ada untuk pernyataan untuk hari yang ke-10, maka akan tampil hasilnya tidak terdeteksi. Nah, untuk contoh berikutnya, mungkin saya akan coba memberikan contoh mengenai if, else, dan juga else if itu, karena tadi saya tidak menampilkannya. Di sini akan saya coba berikan contoh. Di sini saya akan coba berikan contoh mengenai makanan. Makanan saya yaitu, misalnya di sini kita masukkan KFC. KFC atau chicken katsu misalnya. Chicken katsu.
kemudian titik koma, lalu kita beri fungsi if makanan sama dengan sama dengan chicken katsu, maka kita beri konsol lognya buka kurung berawal makanan kesukaan adalah chicken katsu. Kemudian kita tampilkan untuk else if, fungsi else if, makanan sama dengan KFC, makanan sama dengan KFC, baru buka kurung berawal, maka kita bikin konsol lognya, beri titik dua, makanan kesukaan adalah KFC. Lalu untuk pernyataan else if, lalu makanan sama dengan, misalnya kita beri di sini makanan itu pizza, kurung berawal, konsol log, makanan kesukaan adalah pizza. Dan sini saya lupa memberikan titik koma, sorry, titik koma, kemudian kita taruh fungsi else, konsol log, tidak memilih. Baru kita coba di sini titik koma. Di sini untuk if makanan chicken katsu, makanan kesukaan adalah chicken katsu, ini adalah output yang akan ditampilkan. Dan else if-nya di sini saya beri KFC dan juga pizza, makanan kesukaan adalah pizza, makanan kesukaan adalah KFC, dan else-nya konsol log tidak memilih. Lalu ketika kita jalankan maka akan tampil hasilnya makanan kesukaan adalah chicken katsu, karena di sini untuk konsol makanannya di sini saya input yaitu chicken katsu. Dan untuk sebaliknya, jika kita masukkan output yang berbeda, misal kita masukkan di sini pizza, maka tampil makanan kesukaan Anda adalah pizza. Mungkin cukup sekian dari penjelasan mengenai materi praktikum pemrograman web 2, yaitu tadi tentang percabangan pernyataan bersyarat. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Sekian dan juga terima kasih.